Presiden Prabowo tak bisa menyembunyikan kerisauannya saat berpidato pada peringatan Hari Lahir Pancasila baru-baru ini. Di hadapan sejumlah tokoh nasional yang hadir, salah satunya Megawati Soekarno Putri, Prabowo menyinggung adanya lembaga swadaya masyarakat atau LSM di Indonesia yang didanai oleh pihak asing. Prabowo meyakini dalam aksinya LSM itu berupaya memecah belah persatuan dan kesatuan alias mengadu domba rakyat Indonesia. Namun Prabowo Subianto tidak menyebutkan nama LSM tersebut secara gamblang. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita. Sampai sekarang dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Kita ingat kata-kata proklamator kita, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan, pernyataan Prabowo memang tidak ditujukan kepada semua LSM, tapi ke oknum atau kelompok tertentu yang dianggap merongrong, mendiskreditkan pemerintah atau menyebarkan narasi yang tidak benar. Ciri-ciri LSM yang dimaksud itu menurut Hasan, sengaja memecah belah bangsa, mencemooh upaya kemajuan pemerintah, atau berusaha membatalkan program pemerintah. Ditekankan oleh Bapak Presiden, bukan seluruh LSM, bukan LSM secara keseluruhan, tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok-kelompok yang selama ini mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar, ya, kelompok-kelompok yang mungkin selama ini juga diindikasikan mengadu domba, memecah belah persatuan kita. Sebagai presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini. Sejak dilantik menjadi presiden, ini adalah kali kedua Prabowo melontarkan idiom antek asing dalam pidatonya. Sebelumnya, pada hari ulang tahun Partai Gerindra 15 Februari 2025, Prabowo lebih dulu melempar isu soal LSM antek asing ini ke publik. Kita jaga Indonesia yang sejuk, dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak LSM-LSM yang dibiayai oleh negara asing. Terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya? Perlu? Nggak enak ada wartawan situ. Kisi-kisinya? Pertamanya? Nggak mau saya. Kalau mau jujur, bukanlah rahasia lagi bila sejumlah LSM yang beroperasi di Indonesia mendapat kucuran dana dari pihak asing. Data Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa Indonesia menerima banyak hibah asing untuk pembangunan, termasuk ke LSM. Pada 2022 misalnya, hibah luar negeri untuk program pembangunan mencapai sekitar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat dan sebagiannya dialirkan melalui LSM. Bukan tanpa alasan, pendonor memberikan dana kepada LSM-LSM. Istilahnya, tidak ada makan siang gratis sering dipakai untuk menyiratkan bahwa pendanaan ini termasuk dari pihak asing ke LSM, patut diduga memang punya motif tertentu. Setidaknya ada beberapa poin di balik pendanaan itu, yakni dengan melihat fokus kerjanya seperti bidang hak asasi manusia, lingkungan, demokrasi atau pendidikan. Dalam beberapa kasus,
pendanaan bisa jadi alat untuk memperluas pengaruh sesuai kepentingan pendonor, membuat kritik asal bunyi, menyasar kebijakan pemerintahan dengan sudut pandang negatif. Di balik pendanaan itu, sangat mungkin bertujuan mempengaruhi opini publik. Sebagai contoh, laporan investigasi The Intercept pada tahun 2020 mengungkap bahwa beberapa LSM di Amerika Latin didanai pihak luar untuk mendukung perubahan rezim yang menguntungkan kepentingan Barat. Dari sini sebetulnya bisa dibaca, sindiran Prabowo terhadap LSM yang didanai asing tak lebih dari sikap kehati-hatian kepala negara agar arah pemerintahannya tak diganggu demi kepentingan pihak luar. Men of our time.